Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tatkala seorang itu dibangkitkan dari kuburnya, idza bu'thira ma fil kubur. Ada yang membaca nanti idza bu'thira ma fil kubur. Jadi bu'thira ma dengan bu'thira ma itu sama. Artinya apa? Ja'lul asfal ilal a'la, yang bawah itu dijadikan ke atas oleh Allah. Artinya dibalik ke atas. Sehingga ini merupakan sebuah perumpamaan. Manusia itu kalau dibangkitkan di padang mahsyar, itu dari dalam tanah dikeluarkan semua keluar. Jadi waktu itu manusia baru dia teringat qaddamat wa akharat, apa yang belum dia buat dan apa yang sudah dia buat. Dia baru teringat semua itu. Kemudian setelah itu baru ada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala setelah manusia bangkit semua dari kuburnya. Setelah manusia itu mengakui dosa-dosanya. Setelah manusia itu yang mengatakan, saya mendengar sami'na kami mendengar dan kami melihat. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Artinya kami sudah melihat, melihat huru hara pada mahsyar ini, dan kami juga sudah mendengar neraka sudah memanggil-manggil kami. Ketika itu mereka baru mengatakan, kembalikan kami sebentar saja, kami baru yakin. Ini sekarang kita lanjut masih pada surah Al-Infitar ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan. Kita sudah sudah sepakat ya, kalau seandainya di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat al-insan, itu selalu menjurus kepada makna negatif. Tetapi kalau ada an-nas, itu makna positif. Makanya Al-Qur'an itu selalu petunjuk hudan lin-nas, tidak ada hudan lil-insan. Tidak ada Al-Qur'an petunjuk bagi orang-orang maksiat, tidak ada. Selalu Al-Quran itu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena al-insan ini selalu identik kepada hal-hal negatif. Orang yang tidak patuh kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, itu selalu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan al-insan. Makanya Imam Jalalain di dalam tafsir beliau, setiap ada kata-kata al-insan di situ, beliau selalu mengatakan kalau itu orang kafir, orang kafir. Baik itu dia kufur i'tiqad maupun kufur nikmat, atau kufur ihsan, atau kufur inkar, atau kufur juhud, atau kufur inat, atau kufur nifaq. Jadi semua masuk ke dalam kalimat ya ayyuhal insan. Jadi makanya kalimat ini ya ayyuhal insan adalah sebuah kalimat nidah, panggilan. Makanya ada dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar itu dari kuburnya, la yakhlu, mereka tidak lepas dari pertanyaan Allah. Ya, apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Kemana umurmu? Kemana ilmumu yang sudah kamu tahu? Kenapa tidak engkau amalkan? Kemana hartamu? Kenapa kamu bisa begini? Engkau tidak patuh kepadaku, kata Allah. Padahal dulu patuh kepadaku. Makanya ayat ini Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini ayat ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Mas'ud. Jadi dari Ibnu Mas'ud, seorang itu tidak ada satu orang pun yang lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksudnya tidak lepas ini apa? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW juga.
Seorang itu kalau sudah ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, celaka dia, kata Rasulullah. Ya. Artinya apa? Dia akan sangkut nanti di padang mahsyar. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang tidak ditanya. Jadi kan dibangkitkan tidak ditanya. Inilah pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau tidak ditanya aman dia. Tapi kalau sudah ditanya, kata Rasulullah, dia akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diperiksa oleh inspektorat, kalau ditanya yang bermasalah dia, nyuruh Pak Jinjak dong dia, ini bukan lagi dia kamu salahnya. Tapi kalau tidak ditanya, kaji. Kalau nyuruh sudah dikatakan kabe dia kakak aman. Tapi kalau ditanya ini kok bisa begini, itu pertanyaan pertama, kok bisa begini, itu terus berlanjut. Maka Rasulullah mengatakan, hati-hati kamu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ditanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ditanya aman. Makanya salah satu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Gharra itu ghurur itu terperdaya. Ghurur itu gara-gara sesuatu hal itu kita lupa ibadah. Gara-gara sesuatu hal itu kita lupa mendidik anak. Gara-gara sesuatu hal itu kita lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ghurur namanya. Kalimat ghurur dikombinasikan dengan karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Karim itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di Timur Tengah itu kalau ada pengemis datang minta, kita cukup ngomong Allah karim. Allah kami hidup mandu berdoa udah Allah karim. Yang lebih baik itu, yang pernah Allah karim itu berarti itu. Tapi betul bawa Aceh ini Allah karim itu. Dunia yang ada Allah karim itu. Jadi jangan Allah karim. Jadi Allah karim, tertuh Allah karim itu. Jadi yang dikatakan itu Allah memberikan semuanya untukmu. Maka rakabi rabbikal karim. Allah dari dalam kandunganmu ketika di alam di alam roh diberikan nikmat, di alam kandungan diberikan nikmat, di dunia diberikan nikmat. Kurang apa yang kurang? Sehingga kenapa setiap pemberian Allah ini engkau balas dengan maka rakabi rabbikal karim. Engkau lupa kepada pemberi nikmat itu. Ya. Maka inilah kalau ditanya nanti kenapa dikombinasikan kalimat gharra dengan karim. Manusia itu masih ingkar juga padahal nikmat Allah banyak sekali yang sudah diberikan oleh Allah. Kecuali apa? Anak itu nikmat ya Allah. Yang boleh ingkar. Ibnu hamba tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah, dia selalu sengsara. Di alam roh sengsara, dalam kandungan sengsara, dia sengsara. Yang boleh. Ini sudah di alam roh diberikan nikmat oleh Allah. Di alam kandungan diberikan nikmat oleh Allah. Di dunia diberikan nikmat oleh Allah. Mana bukti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapapun dia. Karena dia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Pemberian Allah tidak ada yang bisa menahan. Sehebat apapun orang itu untuk menahan pemberian Allah kepada orang lain tidak bisa. Dan berdoa kepada Tuhan, ya Allah, menunjuk rezeki ketimbulan ya Allah, buat jubutnya yang kelur, tak bisa. Tak bisa. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Optimis dari rahmat Allah. Imam Al-Qurtubi itu di dalam tafsir beliau mengatakan maka rakabi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan syaitan itu bisa membuat kamu lupa kepada Allah? Ya. Imam Qurtubi mengatakan kalau neraka itu syaitan. Ini dibantah lagi dengan ada sebuah kitab itu namanya Minhajul Abidin. Apa kata beliau? Bukan syaitan saja yang bisa membuat manusia itu lupa kepada Allah, tetapi ada 4. Fi arba' awa'id, ada 4 yang membuat seorang itu bisa lupa kepada Allah, susah beribadah, tidak khusyuk dalam beribadah, dia berbuat jahat. Ini gara-gara 4 ini. Dan dia menurut levelnya masing-masing. Level yang paling rendah, level keempat, itu adalah dunia. Rupanya dunia itu bisa membuat manusia lupa juga ibadah. Dulu ketika dia tidak punya apa-apa, dia ibadahnya tepat berdiri, azan tidak tepat berdiri. Tapi setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bejo harta, bejo nikmat, bejo jabatan, dia enggak boleh lupa. Jadi ketika azan, dia gede di panjaran. Artinya dia sudah lupa kepada Allah, lebih mendahulukan ilmu dunia dibandingkan yang sudah memberikan dunia kepada dia tadi, memberikan nikmat kepada dia tadi.
Ini yang level pertama. Level yang keempat ya. Makanya seorang itu kadang-kadang ketika dia salat, ingat rumah, ingat harta, ingat motor, ingat lampu, boleh ulang di penjara, dan bayang. Artinya dunia itu mengganggu dia dalam beribadah. Ya, mungkin kata setan tapi itu cucu ke setan lebih ini. Toh setan. Bukan ada khusyuk setan. Ini kalau di setan katanya setan. Kita kandung deh setan. Padahal kamu itu tidak salat itu susah salat gara-gara jabatan kamu kata setan. Gara-gara harta kamu. Kenapa tuduh saya katanya? Makanya setan itu ketika di padang mahsyar ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam neraka dan ke dalam surga, yang menjampungi setan ini mendawa setan. Kata dia ini, kata seorang ini gara-gara setan saya masuk ke sini. Apa kata setan? Para talumuni, walau aku satu. Kamu jangan salahkan saya, salahkan diriku sendiri. Ya. Illa anda untukum fastajabtuli. Saya kan cuma mengajak saja saya. Nanti akan kita lihat bagaimana ajakan setan itu sehingga kita ini berbuat jahat. Akan kita lihat nanti fase-fasenya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya al-khalqu. Khalqu itu makhluk. Yang membuat kita lupa kepada Allah adalah teman kita sendiri sebenarnya. Maka pilihlah teman-teman yang bagus. Pilihlah teman-teman yang baik. Komunitas kita sendiri di mana kita bergaul itu bisa mempengaruhi kita lupa atau tidak lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyukai umur nabi. Setiap ibadah apa ada perpun. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, komunitas yang baik, ketika azan, ketika apa saja, mereka selalu mengajak kita. Jadi artinya terpengaruh juga. Teman itu bisa mempengaruhi kita, ibadah kita bagus atau tidak bagus pada Allah. Kita teringat atau tidak teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, level yang selanjutnya ini baru setan. Level selanjutnya setan. Artinya setan itu pada level ketiga dari bawah dan kedua dari atas. Rupanya ada yang lebih dahsyat dari setan ini. Apa itu? An-nafsu. Nafsu itu rupanya yang paling dominan seorang itu dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara setan. Kenapa beda antara setan? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Pengaruh setan itu sedikit sebenarnya. Dia pengaruhnya sedikit. Cuma kita saja yang mau mendengar setan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya ketika kita itu hati kan, dia mempengaruhi hati. Makanya setiap pengaruh setan yang pertama sekali itu namanya hadithun nafsi. Dia berbisik-bisik. Jadi dibisik oleh setan, hai mencuk tagok, korupsi tagok. Ketika kita tidak mau mendengar, kita mendengar apa-apa tidak mau merespon, kita tidak diberikan sanksi oleh Allah sedikit pun. Sanksi tidak ada. Memang ketika itu kita mendengar ambil punya orang lain, korupsi punya orang lain. Ini namanya hadithun nafsi. Ketika pada posisi yang pertama hadithun nafsi itu tidak diberikan pahala, kemudian tidak diberikan sanksi oleh Allah. Ya, satu. Yang kedua, level yang kedua, ini hati juga masih. Maka syaitan bersyukur kalau kita sudah masuk level ketiga dan keempat. Kita sudah diberikan sanksi oleh Allah, kemudian kalau berbuat baik, niat baik diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya muyulun nafsi. Hati sudah mulai cenderung, ya, dipengaruhi syaitan. Apa yang kita bayar menyom? Jangan salah dari ini. Hati cenderung, iya juga, ya, iya juga. Tetapi ketika kita ngomong iya juga, kita belum lagi diberikan hukuman oleh Allah. Belum diberikan hukuman dan belum diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah level kedua. Level yang ketiga, ini yang mulai diberikan sanksi. Ini pun ada dua lagi. I'tiqad. Seorang yakin kalau meninggalkan salat itu bagusnya, akan mulai iman. Kalau dia sudah yakin, artinya dia yakin itu bagus, meninggalkan salat, berbuat maksiat itu bagus, maka ketika itu dia diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan, tidak mau ini, tidak ingin kembali, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini ada dua pilihan. Kalau seandainya keyakinan dia itu ikhtiyari apa pilihan dia sendiri, maka akan diberikan sanksi oleh Allah. Tetapi kalau seandainya i'tikad dia itu ittirari itu apa? Mudarat. Menyewa mudarat, la yu'akhiduhu Allah. Dia tidak akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh, dajak rumpukan dunia yang bukan mahramnya. Jadi ketika melihat bukan mahramnya, setan memang sudah membisikkan, ini duit. Negara itu
Akhirnya dia muyul nafsi, hatinya sudah cenderung. Tetapi mutara-tara kalau terkadang perlu terkadang la yu'akhirullah. Dia tidak diberikan sanksi oleh Allah. Tetapi ketika sudah dia lihat wanita itu sudah berpindah, dia lihat sekali lagi, itu ikhtiari namanya. Ikhtiari itu pilihan dia. Ketika dia lihat, maka dia sudah mulai diberikan sanksi dan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya sudah mulai memilih. Sudah ini yang ketiga. Yang keempat lebih parah lagi. Yang keempat ini namanya al-azmu 'ala fi'li. Dia sudah berkeinginan untuk melakukan hal itu walaupun belum dilakukan lagi. Kalau dia mati, dia meninggal dunia, hatinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oh, bagaimana dengan hadis? Ada sebuah hadis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat hafazah, wahai malaikatku, tatkala seorang berniat jahat, jangan kamu tulis dulu. Ketika sampai dia berbuat jahat, baru kamu tulis satu. Apabila seorang hamba berniat baik, maka dia dapat sebelum dia lakukan dapat pahala 1. Tapi setelah dia lakukan pahalanya 10. Bagaimana ini dengan hadis ini? Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Hadis ini Allah mengatakan kepada malaikat kalau malaikat tidak tahu isi hati manusia. Makanya Allah mengatakan hasilnya, kamu lihat hasilnya saja dulu. Kalau dia belum berbuat maksiat, jangan kamu ini dulu sampai dia berbuat maksiat. Kenapa? Kalau dia tidak berbuat maksiat, kamu tidak tahu isi hatinya bagaimana. Kebaikan begitu juga. Kamu tidak tahu isi hatinya, maka kamu lihat hasilnya bagaimana. Ya. Jadi makanya nanti walaupun di dalam catatan malaikat itu kita tidak dicatat apa-apa, simpulan hanya catat 40. Tetapi dalam catatan Allah kita sudah dicatat berbuat kejahatan. Kenapa? Di dalam hati kita sudah ada al-azmu 'ala fi'li, keinginan untuk berbuat sesuatu. Mana contohnya? Hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Idza laqiya muslimani," apabila dua muslim itu ketemu, bisayfihima, dengan kedua pedangnya, dua-dua saling membunuh, si A bunuh si B, si B bunuh si A. Apa kata Rasulullah? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh tidak neraka ya Rasulullah masuk ke neraka? Yang membunuh orang lain masuk neraka. Fakaifal maqtul, bagaimana orang yang terbunuh? Kok bisa masuk ke neraka juga? Ya, padahal dia kan tidak membunuh orang lain. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Si B itu dia masuk neraka karena membunuh orang. Si B terbunuh, ya dia terbunuh karena dia sudah berniat untuk membunuh si A. Ya. Maka dia juga masuk ke neraka. Karena apa? Dua-dua si A dan si B punya niat dua-dua untuk saling membunuh. Maka niat itu dinamakan dengan al-azmu 'ala fi'li. Hati dia itu sudah bertekad akan melakukan sesuatu hal itu, tapi sebelum dia lakukan dia sudah dibunuh dulu oleh orang lain. Tetapi yang di dalam hati dia tadi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia nyoba menyolat sembahyang, niat itu apa? Sudah masuk ke level yang ketiga, niat itu sudah masuk level yang ketiga. Kalau level yang ke-1 saja hanya kira, level yang kedua hanya kira. Oh, nyoba punya sembahyang Allah. Ibadah sembahyang Allah kita tidak tahu salat apa itu. Hati kita tidak cenderung ini salat apa, menghadap kemana, bagaimana, berapa rakaat ada boleh. Makanya niat-niat itu yang diberikan pahala oleh Allah hanya niat itu yang sampai yang level yang ketiga. Artinya kita melakukan sesuatu, memang kecenderungan diri kita untuk melakukan sesuatu hal itu. Iktikad kita untuk melakukan sesuatu hal itu. Makanya seorang yang ini hendak berdoa yang ketika berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampu temayang lemono, ingat ada temayang. Hai kumpul oleh ya. Kau sendiri sedang jemaah dalam pertama. Makanya setiap bisikan setan itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sampai masuk level yang ketiga. Itu pun yang ikhtiari. Kalau level yang keempat tak ada ikhtiari, karena dia memang sudah ingin melakukan sesuatu hal. Kau sendiri sedang jemaah dalam pertama. Jadi Allah mengatakan ma'arraka bi rabbika hari. Tapi dalam tafsir Al-Baghawi itu ma itu kata beliau apa? Ma itu adalah ma istifham. Arti ma istifham, Imam Al-Baghawi ingin mengatakan sekecil apapun maksiat yang kau lakukan, apalagi maksiat itu besar, kamu tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ayo? Gedaya ada mati orangnya. Yang pasti saja ada yang mengikuti kita. Kamu tidak aman kata Imam Al-Baghawi. Kemana pun kamu pergi.
Makanya kalau kita nanti pekan yang hana berkah, pekan hana nyawa, pekan hana dia, berarti nanti cara kubuhnya. Gimana cara lain lalu ke istighfar. Kan salat 5 waktu salat. Apalagi ditambah dengan salat sunnah kita. Sehabis salat dulu. Astagfirullah. Istighfar lagi. Atau kita bangun dengan malam istighfar lagi. Istighfar, minta maaf. Dan satu lagi pengakuan dosa kepada Allah. Apa pengakuan dosa? Ya Allah, lu zalim, ya pemaaf dulu. Kalau kau tidak maafkan saya termasuk golongan orang-orang yang rugi ya Allah. Yang tidak berkah setiba, yang terpegang tidak ulang-ulang. Jadi Allah ingin mengatakan begini. Ya ini ada juga penafsir mengatakan mata acuh begini. Allah heran, kenapa manusia itu masih ingkar juga kepada Allah? Kenapa masih berpaling kepada Allah? Kenapa masih berbuat maksiat? Padahal sudah diberikan apa saja, sudah fasilitas diberikan kepada dia. Cuma dalam bentuk ini nanti, nah yang hijau ini, nah yang hijau le, nah yang hijau sedang, nah yang hanya hijau apa itu baru hijau sedang ya. Tapi kalau tidak diberikan sama sekali tidak ada mungkin. Kalau tidak diberikan sama sekali, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau. Innallaha la yu'adzibu qauman illa bidzambih. Allah ketika menahan rezeki tidak memberikan sesuatu padanya atau mengazab dia, itu ada suatu hal yang dia lakukan. Baik itu dosa atau apa saja. Ya betul. Maka kalau kita merasa bukan nolongnya lagi bukan, berarti introspeksi diri. Jangan bertanya, bukan lagi ada Allah, jangan tanya apa Allah. Baru katanya ini dosa saya buat apa kemarin? Nyo dosa nyo pun bukan. Benar kalau mati, benar jual itu, benar lupung juga, benar lagi juga, ya. Benar kain juga, benar kuku juga. Ya. Ini yang perlu kita lihat. Karena berpengaruh kepada hari-hari kita, berpengaruh kepada keberkahan yang sebenarnya diberikan berkah oleh Allah lebih banyak. Ini huruf istifham tetapi maknanya ta'ajjub. Kita lanjut lagi. Kenapa kamu? Siapa itu karim? Ya. Maka perhatikanlah kalimat. Kalau ada alladzi, alladzina, allati, allawati, ma apa lagi itu ada man. Setiap kali yang ada itu di depannya pasti ada alif lam semuanya. Semua ada alif lam. Al-Karim. Karim itu apa? Alladzi ada alladzi. Artinya Al-Ladzi itu menjelaskan Al-Karim. Siapa itu Al-Karim? Siapa itu yang terus memberikan rezeki kepadamu? Siapa yang menjagamu dalam kandunganmu? Siapa yang memberikan nikmat kamu ketika kamu sakaratul maut, ketika kamu di alam barzakh, ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar, ketika kamu dimasukkan ke dalam surga? Yang Karim itu adalah Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. 3 kalimat yang berbeda. Khalaqa yang sudah menciptakan kamu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ada yang dari mana itu tidak mungkin ada begitu saja. Tanaman tidak mungkin ada begitu saja kalau tidak ada yang tanam dan diturunkan hujan, tidak ada apa mungkin. Pasti ada yang tanam. Jadi makanya menyebutnya ada ugli, naruh bohong juga. Naruh bohong, kita pegangnya bohong Allah. Ini mau berdoa, ada ini mau berdoa dengan naruh tanam. Makanya setiap yang kita ambil itu kan haram, tidak ada gohong. Ini bila buah anakmu ini mau berdoa, nah mau jadi berdoa ini, mana mau jadi berdoa nanti, pasti ada yang punya. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan Alladzi khalaqaka yang sudah menciptakan kamu, fasawwaka. Apa itu makna fasawwa? Fasawwa itu finishing. Finishing itu bagaimana? Seperti Allah mengatakan, tsumma stawa fasawwahunna sab'a samawat. Ketika Allah sudah menciptakan langit, fasawwahunna sab'a samawat. Allah melengkapkan apa-apa yang ada di langit. Ini makna sawwa. Kita buat rumah, sudah buat semuanya, tetapi finishingnya apa? Cat, rambut rumah tangga, batang besi, batang nyol, batang ini fasawwa. Allah ketika menciptakan bumi, makanya di dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan bumi fi yaumain, 2 hari. Setelah itu naik ke atas lagi. Setelah itu Allah menciptakan bumi lagi, fasawwa, Allah sempurnakan nadi. Ini mana sawwa? Begitu juga manusia. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawwa diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit begitu juga. Fasawwahunna sab'a samawat. Tidak saja menciptakan langit, tapi langit itu ada pintu-pintunya juga, ada penghuninya juga. Ya. Kaum muslimin sedang bermain dalam hati Allah. Ini mana masawah. Jadi tidak hanya ciptakan saja, tidak.
tapi diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, adalah ini apa? Tidak perlu lagi kita ragu-ragu. Pokoknya kurungnya ada boleh. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Dari dulu diciptakan sebaik-baik bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tambah lagi barang yang diciptakan oleh manusia. Jadi manusia pertama sekali menciptakan mobil. Kalau dulu mobilnya yang bahan bubut, kemudian model dawing, motor-wing. Di kemudian jalannya pun tidak lebih dari 40 km per jam. Nah, itu boleh. Tetapi makin canggihnya sama, anaknya weng-weng dengan standarnya. Bannya juga tidak model seperti itu, kecanggihan. Kemudian bodinya sudah canggih lagi. Ya. Kemudian perkembangan zaman terus kan sama. Anda pakai remote. Ya, sudah pakai remote. Makin lama makin canggih. Mesinnya juga bisa kekuatan luar biasa. Tidak 40 km per jam lagi, bahkan bisa 200 km per jam, bahkan lebih daripada itu. Kekuatan yang lebih kuat lagi. Manusia tidak. Manusia dari dulu sudah canggih. Maka beda pula adanya pemandiannya bahwa yang canggih dong. Ya, turun manusia pertama, anak canggih. Artinya apa? Ini telinganya masih begini kurang daun bilangnya. Manusia dari pertama sekali diciptakan oleh Allah sampai sekarang canggihnya sama masih. Ya. Kekuatannya sama masih, hebatnya juga sama. Kekuatan akalnya sama, semua sama. Ini yang dimaksudkan dengan fahadalah. Fi ayyi suratin ma syaa rakabah. Surah ini artinya apa? Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Fahmadillah. Memujilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, itu manusia sudah dirakit fi surati kalbin wa khinzir. Ya, ini kata Imam Sa'di dalam tafsir beliau. Bisa saja Allah merakit seseorang itu dalam bentuk seperti anjing dan babi. Kan alhamdulillah. Nyawa lahir katanya manusia, alhamdulillah sempurna manusia. Kan berdahara. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Jadi kata beliau itu, memujilah Allah itu, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena manusia sudah dijadikan sebaik-baik bentuk. Kalau Allah mau, insya'a, kalau Allah mau maka manusia sudah dirakit ala surati al-kalbi wal khinzir. Babi dan anjing. Tetapi tidak. Ini namanya fi ayyi suratin ma syaa. Berbeda dengan tafsir Al-Qurtubi. Berbeda dengan tafsir Al-Farra. Apa kata beliau? Memujilah Allah Subhanahu wa taala karena manusia itu adalah makhluk paling canggih. Manusia itu makhluk paling sempurna. Untung kata Imam Al-Qurtubi, insya'a yurakibukum ala surati dabbah. Yurakibukum ala surati hayawan. Kalau Allah mau akan dirakit sesuai dengan apa namanya? Daging binatang. Ala hayawan, ala dabbah yang jalan 4 kaki atau lebih dari 4 kaki. Tetapi kan tidak. Manusia begitu sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena ketika lahir itu ada tangan. Itu bukan berarti tidak sempurna, tidak. Ya. Itu berarti bisa saja Allah sedang menguji dia. Oh, dia jantungnya bocor, bukan berarti tidak sempurna. Ada 0,00 sekian persen yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak berfungsi telinganya, ada yang tidak berfungsi matanya. Ini maknanya apa? Bukan tidak diberikan mata oleh Allah. Matanya tidak berfungsi. Bukan tidak diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya kurang. Tapi pada hakikatnya semua itu sudah lengkap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya perlu terjemahan di sekarang ini. Saya ingin lihat bagaimana penerjemah menerjemahkan ayat ini. Yang sekarang kita lanjut. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Ini saya tulis. Coba yang ada terjemahan baca sebentar. Saya ingin melihat kalla ini kalla apa ini diterjemahkan oleh penafsir. Coba penerjemah, coba. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ya, berarti sudah benar. Jadi kalla itu sebenarnya kan artinya begini. Kalla itu bisa dua. Bisa litakid, bisa lizajar. Litakid untuk menguatkan, benar. Ya, ini litakid. Kita enggak menafsirkan dulu. Kalla innal insana layatgha. Benar manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kalla itu lizajar lirada. Itu untuk apa? Untuk ngomong yang ayat sebelumnya. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kamu dan harta-hartamu yang kamu menghebatkan hartamu dan menghebatkan dirimu, kamu dan hartamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Dua. Ini kalla ini lain satu.
Ini kata ini maknanya bal. Bal itu bahkan. Ya. Jadi artinya apa? Bahkan manusia itu sudah diciptakan sebaik tentu, sudah diberikan nikmat, sudah diberikan rezeki, sudah dijaga oleh Allah di alam di alam roh, dijaga oleh Allah di dalam kandungan. Yang menyuanai jaga alam kandungan apa ini? Bagaimana cara hidup dalam air ketuban? Bagaimana cara makan seorang bayi? Buat pikir kata Allah Subhanahu wa taala. Makan dia itu hanya melalui tali pusatnya. Tali pusatnya. Maka akan apa yang makan ibunya, maka bayi itu makan melalui pusatnya. Ini ada kena dibacakan ya. Dibacakan bagi muridnya. Ya. Apakah Pak Hana bumi? Ya. Jadi makanya dengan air itulah dia bisa hidup dalam air itu. Bagaimana Allah Allah bisa? Maka Allah Subhanahu wa taala terus menjaga dia. Jadi makanya Allah mengatakan sudah saya berikan fasilitas ini, saya berikan ini, saya berikan itu. Bahkan mereka itu lebih dahsyat daripada itu lebih baru. Karena baru tertipu Nabi. Mereka itu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Artinya sudah diceritakan oleh Allah, saya menciptakan kalian, saya berikan rezeki kepada kalian, saya berikan nikmat kepada kalian. Bahkan mereka lebih dahsyat lagi keingkarannya kepada Allah. Apa dahsyatnya? Tidak percaya kepada hari kebangkitan. Hanya pada huruf kebangkitan. Maka yaumuddin di situ, yaumuddin bukan hari agama yang salah. Maka kita ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu dalam terjemahan diterjemahkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa mendustakan agama? Din itu bukan agama dalam konteks ayat itu. Ini juga maliki yaumiddin atau bacaan yang kedua maliki yaumiddin. Din di situ bukan dalam konteks agama, tetapi itikad syariat din itu. Kemudian din itu yaumul qiyamah, yaumul ba'ts. Ini dalam tafsir Al-Baihaqi. Maliki yaumiddin, Allah itu sepenuhnya hari kiamat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak membuat ini, buat itu, menyuruh dan melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu Maliki yaumiddin. Atau kalau kita baca Maliki yaumiddin alladzi yamliku. Itu Malik itu menunjukkan kepada makna tamlik. Artinya semua dimiliki oleh Allah. Kalau semua sudah dimiliki oleh Allah, Imam As-Sa'di mengatakan min sifatil malik ya'mur wa yanha, dia berhak menyuruh dan melarang. Kita punya rumah, kita bisa buat aturan. Setiap tamu yang datang kita kasih tahu ini bulan jam sekian, ini sekian. Kenapa? Kita punya rumah. Yang punya rumah kita, yang punya kawasan katanya. Yang kampung, yang kata kampung pakai cik juga aturan. Nyo jambe hanya itu kau sekian, nyo debit. Ya. Demikian pula Allah buat aturan juga. Bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Ketika di padang mahsyar nanti tidak ada satu orang pun yang bisa macam-macam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saya tidak bisa memberikan syafaat sembarangan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kau sendiri sedang dimana dalam Allah. Ini makna bal tukadibu Nabi. Ini kalau di dalam kajian ada satu kajian memang susah juga kajian ini namanya iltifat. Iltifat itu apa? Membalikkan kata ganti, itu iltifat. Jadi iltifat ini kita harus memang kajian ini kajian tingkat level tinggi. Kita susah juga melihat iltifat kalau kita tidak melihat latar belakang ayat itu. Sebenarnya ayat ini kan bal yukadzibuna biddin. Ya. Ini tukadzibun adalah iltifat dan yukadzibuna biddin. Ini sebenarnya Allah ingin ngomong apa? Bukan tukadzibun, kalau tukadzibun kamu. Tetapi Allah yang mengatakan bahkan mereka itu, ya, damirnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan begini, bukan mereka saja yang mengingkari, ada orang-orang setelah mereka, ada orang-orang setelah kafir Quraisy itu, ada generasi-generasi selanjutnya yang tidak percaya pada hari kiamat. Ya. Makanya mungkin tidak percaya pada hari kiamat apa maknanya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Urut yang membiarkan ayat itu begitu saja. Kalau dia yakin pada hari kiamat, maka dia tidak biarkan ayat itu begitu saja. Orang yang meninggalkan salat, kalau dia yakin pada hari kiamat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan salat. Maka kenapa dia tinggalkan salat? Ana yakin kalau kiamat. Kenapa dia buat maksiat? Ana yakin kalau kiamat. Kenapa dia melanggar? Tidak yakin pada hari kiamat. Kalau dia yakin, ketika dia mengurangi timbangan ringan, dia lagi pertunjukan yang Allah hebat. Bahkan yang dimintai pertunjukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kejahatan saja. Nikmat juga dimintai pertunjukan oleh Allah. Jadi nikmat ada. Nikmat yang kita dapatkan dengan yang halal. Kita seorang pekerja, katanya seorang pekerja cleaning service.
dan kerja dari bunga halal demi hartanya. Hijau peng, peng kerja halal. Yang halal itu saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang haram. Kita berbuat suatu hal yang baik, naim yang nikmat. Artinya apa? Tidak ada mengganggu orang lain, itu saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain yang mengganggu orang lain. Kita ambil hak orang lain, kita makan punya orang lain, kita menzalimi orang lain. Maka itu juga lebih lagi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. Jadi bal ini maknanya bahkan. Jadi bal itu apa namanya? Kala. Kala itu tidak masuk ke dalam tahqiq yang sudah pernah kita ngomong, tidak masuk ke dalam zajat, tetapi dia itu di antara tahqiq dan ini itu maknanya bahkan, maknanya bal. Kalau penafsir mengatakan di makna bal, bal itu bahkan. Jadi artinya bahkan mereka lebih dahsyat lagi ingkar kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu wa inna 'alaikum lahafidhin. Ya, diperhatikan baik-baik ayat ini. Artinya apa? Tidak hanya dua malaikat sebenarnya. Lahafidhin, inilah yang ada dalam tafsir Ibnu Abbas. Seorang itu ketika dibangkitkan di pada mahsyar nanti ada 10 malaikat kata Ibnu Abbas yang selalu menjadi saksi kepada dia ketika dia di dunia. Memang kalau di samping cuma dua. Ini diakui sendiri oleh Allah mengatakan kiraman katibin. Apa itu kiraman katibin? Saya minta coba baca terjemahan ini. Jangan keliru nanti kiraman katibin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ya, terus lagi kiraman katibin yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Ya, gitu. Kiraman katibin, dia itu memuliakan Allah, bukan dia yang mulia. Kiraman katibin, malaikat yang selalu memuliakan Allah. Apa maksudnya? Setiap perintah Allah apapun akan dia catat. Ya, itu makna kiraman katibin. Jadi kiraman itu dia selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun diperintahkan Allah dia patuh. Apapun yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Ini maksud kiraman. Jadi bukan malaikat yang mulia, tetapi yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memuliakan Allah. Efek dari memuliakan Allah, dia patuh kepada Allah. Apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lengah. Maka apapun yang keluar dari mulut kita, apapun gerak-gerik kita, kecuali hati yang tidak dicatat oleh malaikat karena malaikat tidak tahu. Ya, maka nanti adanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari perhitungan. Diperhitungkan mana saja amal ibadah kita yang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Makanya ada catatan malaikat yang kurang. Mana kurang itu? Catatan hati tidak ada. Maka ini adalah dialog Allah dengan malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku hafazah, kalian itu raqibu ala abdalihi. Kalian menjaga cuma kukunya saja, rekesinya saja. Apapun yang mereka lakukan. Tetapi saya kata Allah kepada malaikat, ana raqibu ala qulubihi. Saya menjaga hati mereka. Makanya kalau hatinya tidak benar, sehebat apapun amal ibadah itu ditolak semua. Dia kerja terbayang untuk karena negeri kau, bahan kadar kau, bahan diri kau. Ya pun buat kau, ujung lagi tidak diterima sedikit pun dia. Berinfak begitu juga. Untuk supaya apa namanya? Supaya ujung takabur ya. Maka semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kiraman. Katibin itu selalu catat saja. Kita salat lagi dia catat. Malaikat tidak mau tahu kita tidak ikhlas kita beribadah. Ketika kita berinfak dicatat berinfak. Walaupun kita tidak ikhlas dalam hati kita. Ya, malaikat yang penting dia catat saja. Ini namanya kiraman katibin. Tetapi di sini wa inna 'alaikum lahafidhin. Hafidhin itu dalam bentuk jamak. Bukan dua orang, bukan hafidhain. Kalau hafidhain itu bisa apa namanya? Dua. Tapi inilah hafidhin. Penggunaan kalimat kiraman katibin adalah sebuah majas mursal ala ahjuznya. Ini dua malaikat adalah bahagian daripada malaikat-malaikat yang lain. Ini dipertegas oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Setiap seorang itu ada 10 malaikat yang terus mengikuti dia. Dua malaikat itu adalah kiraman katibin, bukan namanya kiraman. Bukan namanya kiraman medalah. Dan yang itu malaikat, nyon malaikatnya kiraman, nyon katibin. Kiraman katibin, ini malaikat ini memuliakan Allah. Saking dia memuliakan Allah dan dia takut kepada Allah, apa namanya semua dia catat. Tidak lengah dia sedikit pun. Tidak lengah terhadap apa yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia patuh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katibin sifat mereka mencatat. Dia tidak mencatat, tidak protes. Dia bukan minang, bukan hana protes, dia pergi catat. Ya. Seperti CCTV. CCTV tugasnya merekam.
Nah ada dia protes. Pada kan dia JTV protes dari JTV. Hai bulan hanani itu nyolot hana urusan. Jadi itu urusan apa? Itu urusan hati. Yang jelas CCTV itu urusan dia cuma melihat si fulan masuk kembali ambil celeng lebih dua berarti lucu. Ya. Dia tidak mau tahu CCTV itu apakah itu adalah orang BKN itu. Kalau nanti BKN ya pindah celeng lebih lucu ya pindah. Pindah deh. Tapi CCTV mengatakan icok celeng lebih luar. Dia tidak mau tahu deh. Dia yang tahunya apa? Fisiknya saja. Ya. Dia tidak mau tahu itu pencuri atau bukan pencuri. Yang jelas apa yang dia buat catat. Ya. Tetapi Allah mengatakan saya wa ana raqibu ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka kata Allah. Ini kiramat batin. Ya, kita tutup ayat ini. Ya ya'lamuna ma taf'alun. Ini dalam konteks apa ini? Ini dalam tanda kutip ya, jangan salah ya. Ini kalau kita lihat di dalam terjemahan itu diterjemahkan dia mengetahui semuanya. Ya, dalam tanda kutip. Mereka tidak mengetahui semuanya. Yang diketahui cuma perbuatan lahir saja. Karena ibadah kan ada dua. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Nikmat begitu juga, ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Azab begitu juga, ada azab lahir, ada azab batin. Ya. Mana azab lahir, azab batin? Azab lahir kita kendaraan hilang, rumah butuh, gedenya sakit, yang tak lahir aja. Azab lahir bagi orang yang tidak salah, kendaranya aduk dulu. Tapi bagi orang yang beribadah itu bukan azab istilahnya, cobaan lahir namanya. Ada yang sedang diuji oleh Allah, satu. Ada juga batin, ya, azab batin. Maka ketika kita melihat seseorang menikmat hal dia punya tujuh fasilitas belum ya Allah. Kita tidak tahu batin dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata batin kita bayangkan takutkan menundang. Maka kita jangan salah-salahkan dulu. Jangan melihat rumah bahagia tahu dengan mantu diuji oleh Allah kita bayangkan takutkan hidup makmur sampai ya. Kita jangan salah. Dia sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunggu waktu diangkat tiba-tiba, diambil tiba-tiba oleh Allah, mereka mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab batin. Kalau seorang sudah diazab batin akan lebih susah dia dibandingkan diazab lahir. Menyuruh azab lahir, gadah kendaraan imam dolongnya. Oh anak demi jabatan, tinggal bicaranya. Oh sakit, pun nanti trip boleh hirau. Tapi kalau azab batin, yang terlalu ni apa? Terasa itu fasan yasiruhu lil usra. Selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia nanti tidak maaf pada Allah. Maka kontinu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dunia dia hana mengati. Ketika sebelum hana mengajari, ketika Allah hana mengajari, dibandingkan pada masyarakat yang mengajari, tersiksa hatinya. Ya. Ketika masuk ke dalam neraka juga tersiksa hatinya. Makanya neraka itu yang diincar oleh neraka itu bukan tangan yang membuat maksiat. Bukan mata yang diincar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang diincar adalah hati. Sumber dosa itu di sini. Ya. Makanya menyuruh-nyuruh ya boleh jaro itu lucu ada kok. Jaro ada boleh. Tajak ada don dulu dia jaro itu lucu tapi. Kan jaro ada boleh. Tajak Pak Ali ulama lain dulu punya jaro itu lucu tapi ini penjara itu lucu memang. Nyotai kalau mati itu penjara baik kalau mati. Baik aja Pak mata. Baik aja Pak kok dia baju haram ditiro. Hati begini. Maka sumber semuanya hati. Makanya api neraka itu allati tattali'u 'alal afidah. Yang dia incar itu adalah nyawa. Raja hati incar. Kenapa? Yang membuat maka yang membuat jalannya jual, yang membuat perut ini makan haram, itu semua gara-gara hati berakal. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini. Lau sakanal qalbu sakanat jawarihu. Kalau hati sudah tenang, semua tenang. Jarod tenang, betul tenang. Maka orang yang tenang ya, artinya hatinya ketenang. Maka orang yang khusyuk dalam beribadah itu Allah kan tenang, berarti hatinya tenang. Makanya orang yang hanya tenang kalau berdiri ya. Belum diibu baca ayat panjang itu belum punya nampu. Baca aci kali-kali kafi baca ayat ini. Baca aci itu. Baca aci apa yang boleh dikegal baca aci dia karena buku baca aci. Karena baca itu banyak nyuruh hukum dia dengar hukum mengaji. Nyuruh hukum kau baca panjang lagi. Jadi baca ya. Kaum muslimin dari mana lah? Makanya hati-hati yang ada kesan-kesan belakang tapi bukan orang lain. Boleh beli dua gratis satu. Kau ini yang lain dia boleh beli dua gratis satu. Anak-anak semua beda. Tapi saya boleh kau yang punya beli dua gratis satu ya. Kaum muslimin dari mana lah? Jadi makanya ini kita jangan salah apa namanya. Ya'lamu nama taf'alun. Malaikat itu mengetahui semuanya dalam tanda kutip.
Yang diketahui adalah zahir saja, batin tidak. Yang diketahui apa? Apa yang keluar dari mulut saja. Apa yang kita realisasikan. Yang dipulih dari ibadah, yang dipulih mereka tidak satu pun yang tersisa. Ya. Dan ini ada laporan juga. Disubuhi baru lapor 2 malaikat, dan 2 malaikat loh. Nanti asal catatan itu naik lagi 2 itu naik lagi, dan ganti 2 malaikat naik lagi. Artinya apa? Kita dalam satu hari itu ada 4 malaikat yang dicatat juga. Ya. Menjadi CCTV cuma padumnya, tak pulangnya kabeh, len lampu kanan boleh di CCTV. Tapi ini sekecil apapun yang kita lakukan akan dicatat. Dia tidak potong malaikat ni apa ikhlas tidak ikhlas tak betul. Yang jelas dia naikkan nanti pada Allah, dia nampakkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Ya, ada pertanyaan apa sih? Cukup. Ya. Jadi kalau kita buka pertanyaan nanti panjang lagi. Jadi artinya saya cukup saja sampai sekian. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.